Baik, hari ini kita kontrak kuliah dulu, saya sampaikan mata kuliahnya ini nanti seperti apa, terus cara perkuliahannya nanti seperti apa ya. Tapi sebelumnya ini karena masih masa pandemi ya, jadi belum boleh tatap muka ya. Karena nanti kalau yang kelas pagi nanti rencana akan ada blended. Jadi blended itu eh, campuran, ada yang offline ada yang daring, setengah setengah yang praktek khususnya. Tapi kalau yang kelas malam, kelas C tidak blended full daring ya, karena kalau kelas malam dan C, BC itu kan biasanya kan banyak rata-rata pada bekerja dan jauh, jadi ini masih full daring untuk yang kelas B dan C. Tapi kalau yang kelas pagi, yang reguler pagi nanti blended, jadi rencana ada praktik ya, tapi dengan protokol kesehatan ketat, separuh ya, dan nanti separuhnya online, jadi separuh mengikuti offline, separuh mengikuti online atau daring. Itu ya, nanti ya kita maklumi karena memang kondisinya baru seperti ini, jadi kita tapi wajib kita syukuri meskipun masih seperti ini kita masih diberikan sehat ya. Sehat semua kan ya, tidak ada yang sakit ya. Ya, Sehat, alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Ya, Mbak Regi Nur Indah Sari sehat. Oke, sebentar saya share screen dulu. Jadi mata kuliah nanti adalah desain dan manajemen jaringan komputer. SKS-nya 3, ini di semester 2 ya. Tidak terasa sudah semester 2 ya, meskipun belum pernah sama sekali datang ke kampus ya. Belum menginjakkan kakinya di kampus atau belum pernah menduduki kursi kampus ya. Belum pernah ya? Belum. Ya, ya sabar lah. Ya, mudah-mudahan nanti semester depan lah, semester depan sudah bisa ya, sudah diizinkan untuk ke kampus. Ya, sejak daftar sampai sudah semester 2 masa belum pernah menduduki kursi kampus ya, belum pernah megang kursi kampus. Ya, tidak apa-apa. Oke, ini desain dan manajemen jaringan komputer. Ini mata kuliah ini nanti kita akan mempelajari mengenai dasar dari jaringan komputer, kemudian nanti ada struktur, arsitektur dari jaringan komputer, kemudian ada jaringan komputer berdasarkan skala, berdasarkan topologi, kemudian ada jaringan komputer berdasarkan kebutuhan dan seterusnya. Kemudian nanti diharapkan mahasiswa itu juga setelah mempelajari dari mata kuliah ini nanti diharapkan bisa mengenal ya, bisa tidak hanya mengenal tapi juga memahami dan dari penggunaan dan desain dari jaringan komputer. Jadi setidaknya nanti mahasiswa satu harus bisa mendesain pada nanti bekerja di menjadi tenaga EDP atau tenaga IT di dalam satu perusahaan, misalkan disuruh merancang satu jaringan yang ada di perusahaan atau institusi, maka diharapkan harus bisa merancang jaringan atau mendesain jaringan itu dengan sebaiknya. Bagaimana merancang LAN-nya yang baik, bagaimana merancang MAN atau WAN ya, itu harus bisa merancang dengan baik ya. Jadi secara konsep harus tahu, anak S1 itu harus tahu. Urusan nanti yang membangun membuat atau mengerjakan itu anak-anak yang D3 dari SMK, saya rasa itu sudah cukup. Dari anak SMK TKJ itu kan pinter ya dalam memasang kabel jaringan, itu kan sudah pinter. Tapi saya harapkan nanti yang S1 itu tidak hanya itu, tapi secara konsep, secara teori itu harus paham dan harus mengerti ya, lebih ngerti ya bagaimana merancang ini ya. Kalau kita mau merancang jaringan LAN dalam satu gedung dengan
jumlah lantainya 3 atau 4 misalkan, bagaimana desain jaringannya, bagaimana topologi yang tepat, perangkatnya apa saja yang nanti harus disiapkan, harus dibutuhkan, butuh berapa switch, butuh berapa router, butuh berapa wireless misalkan, atau butuh berapa server misalkan. Nah itu nanti yang secara konsep teori anak satu harus ngerti, nah gitu ya. Kemudian nanti akan juga mempelajari mengenai protokol protokol jaringan. Kemudian nanti ada model referensi OSI atau Open System Interconnection. Kemudian ada juga nanti mempelajari mengenai IP address atau Internet Protocol Address. Jadi kalau kita mau membangun suatu jaringan, maka kan tujuannya untuk komunikasi data ya, untuk mengirim data dari host yang satu dengan host yang lain. Karena untuk mengirim data kan, kalau kita mau mengirim sesuatu itu kan harus jelas siapa yang mengirim dan ditujukan kepada siapa. Maka di dalam jaringan komputer, maka setiap host itu harus memiliki atau wajib memiliki IP address atau Internet Protocol Address, harus memiliki alamat IP address. Ya, nanti kita bahas apa itu IP address. Kemudian nanti IP address versi 4 yang kita bahas, nanti ada pembagian IP address berdasarkan kelas full addressing, ya, pembagian IP address dengan berdasarkan kelas full addressing itu pembagian IP address berdasarkan kelas. Jadi kalau dulu pernah yang dari SMK TKJ itu pernah belajar ya, ada IP address kelas A, ada IP address kelas B, kelas C ya. Itu pembagian IP address versi 4 berdasarkan kelas full addressing ya. Kemudian nanti ada pembagian IP address dengan kelas plus addressing ya. Ini pembagian IP address tanpa kelas. Biasanya diberi tanda network perfect ya, diberi tanda perfect atau slash ya. Nah itu pembagian IP address dengan berdasarkan kelas plus addressing. Kemudian nanti akan ada subnetting ya, bagaimana membagi dalam satu jaringan atau network itu dibagi menjadi beberapa segmen jaringan ya. Nah, itu dengan menggunakan subnetting. Nanti kita bahas subnetting. Kemudian setelah itu nanti kita akan masuk ke proses routing ya. Jadi routing itu proses untuk atau kalau kita ingin menghubungkan ya suatu jaringan atau lebih yang berbeda itu bisa saja berbeda kelas IP-nya atau berbeda IP address-nya atau berbeda topologinya. Maka kalau ingin dihubungkan satu dengan yang lain ya dalam network yang berbeda, maka butuh suatu perangkat yang namanya router. Prosesnya adalah disebut dengan routing. Nah, nanti kita pelajari di situ routing. Ya, routing itu nanti ada static routing dan ada dynamic routing ya. Nah, apa static routing, apa dynamic routing nanti akan dibahas nanti ya di pertemuan yang biasanya setelah UTS nanti untuk routing dan routingnya itu di setelah UTS. Routing, ada static routing dan dynamic routing. Apa keuntungan static routing, apa kerugian static routing, apa keuntungan dynamic routing dan apa kerugian dari dynamic routing. Dynamic routing ada apa saja? Nanti ada beberapa macam dynamic routing, ada OSPF, ada RIP, kemudian ada IGRP dan seterusnya. Itu contoh-contoh dynamic routing. Nah, ini nanti kita pelajari dalam satu semester. Ya, ini kira-kira dalam satu semester nanti ada pengertian jaringan komputer ya, dasar dari jaringan komputer kita sampaikan dulu, karena mungkin ada dari teman-teman ini yang dulu asalnya bukan dari TKJ. Kalau yang dari anak-anak atau dari teman-teman yang dari SMK TKJ saya rasa mungkin sudah paham ya, karena dalam 3 tahun itu kelas 1, 2, 3 itu diajarkan jaringan komputer terus ya, dia mestinya sudah paham. Tapi kan ada yang dari bukan TKJ, ada dari otomotif atau dari SMA ya, ini kan belum pernah tahu dengan jaringan komputer. Karena nanti kita sampaikan dulu apa jaringan komputer ya, apa dasarnya ya, dasar dari jaringan komputer itu. Kemudian ini nanti ada struktur jaringan komputer, topologi ya, kemudian ada local area network, ada MAN ya, local area network atau LAN, kemudian metropolitan area network atau MAN, kemudian wide area network WAN, kabel jaringan ya, nanti ada
jaringan tanpa kabel. Jadi nanti jaringan ada dua jenis, jaringan dengan kabel atau jaringan kabel ya, dan jaringan tanpa kabel atau jaringan nirkabel. Ya, jadi media transmisinya nanti ada dua, media transmisi dengan menggunakan kabel dan media transmisi tanpa kabel. Nanti kita bahas ada media transmisi. Ya. Nah, kalau menggunakan kabel, media transmisi kabel nanti ada kabelnya, ada beberapa jenis kabel, itu ada kabel koaksial, ada kabel UTP atau STP, kemudian ada kabel fiber optik. Nah ini nanti kita lihat masing-masing kabel ini. Kemudian bagaimana pengkabelan ya, bagaimana pengkabelan dan kabel UTP. Ya, ada berapa model pengkabelan UTP atau STP. Ada model strike, ada model cross, ada model rollover. Ya. Kemudian bagaimana pengkabelan dengan kabel fiber. Ya, yang jarang dilakukan, kabel fiber optik ini yang biasa melakukan ya provider ya, yang sering melakukan itu provider. Karena sekarang juga sudah banyak ya dari provider itu yang menyediakan layanan koneksi data atau dengan menggunakan jaringan kabel fiber optik ya. Ini kemudian ada media transmisi tanpa kabel atau nirkabel ya. Nanti kita kenal apa itu perangkat jaringan wireless yang di dalam ruangan dan perangkat jaringan wireless yang di luar ruangan ya. Di dalam ruangan itu ya kalau kita gunakan di dalam ruangan ya, di perangkat wirelessnya apa, gunakan access point misalkan ya. Kemudian ada yang perangkat wireless yang di luar ruangan yang biasanya untuk menghubungkan dua gedung ya, yang jaraknya berjauhan, bisa menggunakan jaringan wireless, yaitu dengan menggunakan perangkat wireless outdoor atau di luar ruangan. Jadi jaringan tanpa kabel. Kemudian nanti bahas mengenai komponen dari jaringan, ya, komponen hardware. Jadi kalau kita membangun satu jaringan kan butuh komponen hardware-nya. Ya, hardware-nya apa saja? Kalau kita pengen mendesain suatu jaringan, ada switch hub, ada hub ya dulu, ada hub, ada switch hub. Ya, apa bedanya hub switch dengan switch hub ya? Kalau dulu hub ya, tapi sekarang sudah tidak ada hub dibandingkan switch hub. Kalau punyanya Cisco itu namanya katalis ya. Kemudian ada router, kemudian ada tadi access point, ada repeater, kemudian ada apa lagi? Ada LAN card ya, LAN card kalau setiap host station yang pengen workstation yang pengen terhubung dalam satu jaringan maka harus memiliki LAN card atau wireless LAN card misalkan ya. Nah, itu nanti kita pelajari. Kemudian komputer klien ya dengan komputer server itu harus dibedakan mana perangkat untuk klien, mana untuk perangkat untuk server atau komputer untuk klien dengan komputer untuk server. Jadi harus dibedakan, jangan sampai nanti memilih komputernya untuk klien dengan server bisa berbeda, malah kemampuannya lebih tinggi kliennya daripada kemampuan servernya. Jadi harus dibedakan. Nah, ini ya, kemudian nanti ada mempelajari mengenai model referensi OSI atau Open System Interconnection. Ya, jadi nanti kita mempelajari bagaimana sebenarnya data itu mengalir dari host asal ke host tujuan ya, mensimulasikan data itu mengalir dari komputer asal ke komputer tujuan melalui 7 lapisan OSI ya. Lapisan paling atas application, kemudian presentation, kemudian session, kemudian transport, kemudian network, kemudian data link dan physical. Jadi ada 7 lapis OSI itu mensimulasikan bagaimana data itu perubahan data ya, dari host asal menuju ke host tujuan. Nanti yang dikenal dengan namanya proses enkapsulasi dan proses dienkapsulasi yang melibatkan OSI layer ini. Ya, nanti kita akan pelajari di sana. Kemudian nanti ujian setengah semester. Ya, nanti setelah ujian setengah semester nanti kita masuk ke IP address ya. Jadi IP address kemungkinan bisa lebih cepat ya, jadi sebelum UTS bisa masuk IP address ya, kita masuk, tapi mudah-mudahan ya lebih cepat, tapi sesuai agenda nanti setelah UTS kita bahas IP address. IP address nanti kita tadi sudah saya sampaikan, nanti ada pembagian IP address berdasarkan kelas full addressing dan pembagian IP address dengan classless addressing. Kemudian ada subnetting ya, kemudian ada subnetting. Nah, itu nanti di pertemuan setelah UTS. Kemudian nanti ada internet ya, apa itu internet dan bagaimana cara koneksi internet. Kemudian yang agak ini ya penting, nanti di pertemuan akhir-akhir 3 atau 4 pertemuan terakhir nanti yang kita akan membahas mengenai
apa namanya, bahasa router ya, router prosesnya namanya routing. Nanti ada static routing dan ada dynamic routing. Apa itu static routing, bagaimana proses static routing ya, atau bagaimana konfigurasi static routing, kemudian kelebihan dari static routing apa, kelemahan dari static routing apa, kemudian ada dynamic routing. Apa itu dynamic routing, contoh dynamic routingnya apa saja, ya, kelebihannya apa dan kelemahannya apa, nanti akan kita pelajari. Kemudian karena ini apa namanya, kita tidak langsung ya, nanti untuk praktikumnya kita menggunakan software simulasi. Nanti software simulasinya kita menggunakan software Cisco Packet Tracer. Ya nanti kalau sudah mendekati untuk praktikum, nanti kita akan share apa namanya aplikasi atau software Cisco Packet Tracer-nya melalui link. Jadi silakan nanti bisa saya share, kemudian nanti Anda bisa download, kemudian bisa diinstal di laptop masing-masing ya untuk apa namanya praktikum ya, untuk praktek atau simulasi dari pembuat jaringan atau mendesain jaringannya. Itu kira-kira nanti dalam satu semester. Kemudian karena ini masih daring, nanti tata cara pelaksanaan perkuliahannya biar bisa menghemat waktu ya, maka nanti caranya seperti ini, saya bisa sampaikan. Nanti pada pertemuan ini habis ini saya berikan materi ya, bisa share materi di e-learning, nanti silahkan dilihat materinya, kemudian dipahami, kemudian setelah dipahami di situ akan ada tugas ya. Nanti materinya berupa video ya, video tutorial, silahkan dipahami, dipelajari, kemudian nanti ada tugas di situ, silahkan dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Nah kemudian nanti minggu depan sebelum masuk ke materi berikutnya, nanti kita ketemu meet seperti ini, diskusi mengenai pertemuan sebelumnya, apakah ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, kita diskusi di situ. Kemudian setelah diskusi selesai, nanti saya share materi lagi untuk pertemuan hari itu. Nanti silahkan dilihat, dilihat materinya, kemudian ada tugas dikerjakan lagi. Nanti waktu melihatnya ya sampai pertemuan depan lagi ya, sampai misalnya hari ini nanti saya share materinya, nanti bisa dilihat, dipahami, tugas dikumpulkan, nanti sampai pertemuan minggu depan lagi. Nanti minggu depan kita ketemu meet lagi, kemudian kita diskusi mengenai pertemuan yang lalu ya. Ada pertanyaan silahkan disampaikan, ada diskusi di situ, kemudian setelah itu saya sampaikan lagi materi hari itu, nanti bisa dilihat lagi untuk nanti kita pertemuan minggu depannya lagi kita ketemu dan kita bahas, ada pertanyaan enggak, begitu seterusnya. Dan nanti kalau ada pas praktikum ya bisa saja nanti bisa ditanyakan, bisa diskusi mengenai tutorial dari praktikum yang telah saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas atau belum bisa menangkap, nanti bisa ditanyakan pada waktu diskusi itu. Kemudian setiap masuk nanti harus enroll ya, harus enroll. Oke. Karena ini tadi baru pertama kali, maka tidak cukup sekali enroll tapi nanti minggu depan pada waktu mau masuk harus enroll lagi, yaitu nanti kata kuncinya semangat kuliah. Jadi bisa dicatat nanti kata kuncinya adalah semangat kuliah, huruf kecil semua, semangat kuliah. Jadi nanti pada minggu depan hari Senin lagi setengah 7 mau masuk di e-learning, nanti saya minta untuk masukkan enroll ya. Enroll kata kuncinya tadi semangat kuliah, nanti bisa masuk. Jadi kalau ini tadi kan hari pertama, jadi semua sudah bisa masuk. Nanti hari pertemuan kedua harus enroll. Setiap masukkan kata kunci semangat kuliah. Untuk apa? Untungnya tujuannya untuk ini sebagai tanda masuk. Jadi kalau Anda itu masuk di perkuliahan ini gitu ya. Jadi itu sebagai tanda masuk kata kuncinya itu. Nah ini karena ada kehadirannya nilainya 10, kemudian tugasnya itu 20%, kemudian UTS-nya 30%, dan UAS-nya itu adalah 40% dari itu total itu 100% ya. Itu kira-kira bobot penilaiannya. Itu ini tidak usah ya aturan perkuliahan karena ini online, jadi aturannya ya itu saja, ikuti perkuliahan terus ya, mengikuti harus enroll masuk, kemudian ada tugas kumpulkan ya melalui link yang sudah disediakan di e-learning ya. Kemudian ada materi dilihat, kemudian ada tugas dikerjakan di e-learning, gitu saja. Jadi tepat waktu masuk dulu ya, masuk e-learning, kemudian ada pertemuan online melalui Meet ya, masuk melalui Google Meet ya, gitu. Itu kira-kira.
Ada yang mau ditanyakan, disampaikan, silahkan. Silahkan. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Mas, Mbak? Bapak. Ya. Maaf sebelumnya Pak, saya mau tanya. Regi ya. Iya Regi Pak. Hmm, Untuk matu ini, apakah perlu membuat sebuah grup WhatsApp atau tidak Pak? boleh. Ketua kelasnya silahkan membuat grup WA ya. Nanti saya bila dimasukkan di situ, misalkan saya ingin memberikan informasi, nanti bisa saya share di grup. Silahkan dibuat grup WhatsApp-nya ketua kelas atau siapa membuat grup WA. Atau mungkin ada yang transfer ya bisa diikut sini kan mungkin ya. Atau ini dalam satu kelas saya tidak tahu karena kemarin kelasnya itu kan dijadikan dijadikan satu ya. Kelas malam satu kelas ya. Ya Ini silahkan satu bikin. kelas Pak. Oh ya satu kelas ya. Yang dijadikan satu itu yang kelas A, sorry. Yang kelas A itu kan dipadatkan jadi satu kelas ya. Jadi kemarin ada ada 4 kelas, sekarang jadi 3 kelas karena dibuat satu kelasnya 40. Kalau kelas malam cukup satu kelas. Nah, silahkan dibuat grup kelas Mbak. Jadi siapa ketua kelasnya siapa, silahkan membuat grup kelas khusus untuk mata kuliah ini misalkan bisa dimasukkan di grup saya. Gitu Mbak Regi ya. Iya Pak. Maaf untuk nomor WhatsApp-nya Pak. Nomor apanya? Nomor WhatsApp-nya Bapak? Nomor saya. Iya. Nomormu berapa dulu? Oh iya Pak. Ya, tak catat di sini aja. Nah, Oh dicat ya, iya. dicat di situ. Ya, itu sudah tak chat di situ nomor saya. Silakan nanti saya pilih dimasukkan di situ. Iya Ya, Pak, terima kasih ya, Pak. ya silakan ada lagi. Untuk absensi hari ini gimana Pak? Absensi itu kalau sudah masuk melalui e-learning itu sudah masuk, sudah dianggap masuk. Makanya nanti minggu depan itu harus enroll ya. Enroll itu nanti kata kuncinya tadi semangat kuliah. Jadi nanti minggu depan pasti akan suruh masukkan kata kunci. Ya, kata kuncinya apa? Semangat kuliah. Kalau sudah memasukkan kata kunci berarti nanti sudah terekod itu masuk. Jadi ya. Iya Pak. Hari ini otomatis yang ikut ini berarti kan sudah masuk e-learning, berarti sudah masuk. Sudah tak catat masuk di e-learning. Gitu nggih. Iya Pak. Ya. Jadi tidak perlu absen lagi, tidak perlu hadir, tidak perlu nulis hadir, tidak perlu, sudah masuk otomatis masuk e-learning hari ini berarti sudah masuk. Minggu depan mau masuk kelas, masuk ke kata kunci kan semangat kuliah, berarti kalau sudah bisa masuk e-learning berarti sudah masuk. Gitu. Yuk yang lain. Ayo jangan diam-diam. Cah, ada lagi enggak? Habis ini saya share materinya ya di e-learning, nanti silahkan dilihat apa namanya di e-learning, nanti terus dikerjakan, ada tugas di situ akan dikerjakan. Nanti untuk pertemuan minggu depan bisa disiapkan pertanyaan, kalau memang belum jelas bisa ditanyakan di pertemuan minggu depan. Kemudian minggu depan setelah diskusi selesai nanti saya share materi lagi untuk pertemuan minggu depan, nanti dilihat lagi, kemudian ada tugas dikerjakan, kemudian nanti minggu depannya lagi kita bahas atau diskusi, begitu seterusnya. Ya, kalau nanti ada praktik ya nanti bisa disampaikan, ditanyakan pada waktu diskusi mengenai prakteknya. Begitu. Sudah ada lagi, Mbak, Mas? Pak, maaf Pak, Mas Hamzah. Ya, Mas Hamzah, untuk silakan. KRS saya masih belum bisa ya Pak. Jadi saya belum Ngisi di situ dulu. Tadi tak suruh ngisi di situ, sudah ngisi belum? gimana Pak? Ngisi di sini sebentar ya. Bentar. Kenapa KRS Mas? Kok belum bisa? Masih belum dikonfirmasi itu Pak. Harus bayar. Udah sih Pak.
Mesake Udah. ya, kayak saya. Gini Mas, nanti silakan ngisi di sini dulu. Ini tak share di situ tuh. Ya, di situ Iya, Pak. dulu, besok tak sampaikan ke bagian IT-nya ya, yang bermasalah. Nah, ini tadi bisa masuk di e-learning lewat mana? Lewat grup, Pak. Belum melalui e-learning. Belum, Pak, maaf, Pak. Tak masukkan dulu aja, tak masukkan secara manual di e-learning. Namamu siapa? Nama saya Hamsyah Trisno Saputro. Hamzah? Hamsyah Trisno Saputro. Hamzah Trisno. Iya, saya tulis, Pak. Hamzah Trisno. Iya, Pak. Trisno karo sapa? Trisno. Kok ndak ada ya? Ndak. Oh nganggo S, ora nganggo Z ya. Iya, Pak. Hamzah Trisno Saputro ya. Nggih. Oke, saya add manual di e-learning. Silahkan dicek di e-learning sudah masuk atau belum. Tapi Iya, nanti Pak. tetap harus ngisi KRS loh ya. Ini kan saya masukkan di e-learning biar bisa masuk di e-learning. Tapi nanti tetap Anda harus setelah sudah bisa ngisi KRS tetap harus ngisi KRS ya. Pak, punya saya juga nggak bisa itu. Punyamu kenapa, Mbak? Belum masuk. Oh, Di e-learning itu belum juga masuk belum ya. ada. Oh iya. Namanya siapa? Trias Isdayanti. Trias Isdayanti. Oke, saya tak masukkan manual saja di sini dulu. Tapi tetap nanti kalau sudah bisa ngisi KRS tetap harus ngisi KRS ya. Oke, Pak, terima kasih. Nah, ngisi di situ dulu. Kalau yang belum bisa ngisi KRS itu sudah tak upload, itu tak share itu tadi loh. Apa namanya? Link itu silahkan ngisi di situ. Biar nanti saya sampaikan ke itu ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang belum bisa ngisi KRS. Yang tadi masuknya e-learning dengan minta ke temennya ya, minta link temennya gitu kan ya. Nah, kalau minta link temennya nanti tidak masuk di e-learning itu. Nah, karena harus melalui e-learning, harus masuk di e-learning. Jadi minggu depan pun juga sama. Kalau tidak bisa telat enroll loh, terus Anda minta link ke temennya, link meet-nya, yaitu tidak masuk. Mending nanti kalau terlambat masuk gitu, mending lapor ke saya saja, Pak, mohon maaf terlambat atau apa gitu, biar nanti dibukakan e-learning-nya ya. Jadi jangan minta link ininya. Mbak, link ininya kan tidak terrekod di e-learning gitu, Mbak ya. Iya, Pak. Ya. Soalnya yang kelas B ini banyak yang belum bisa, Pak, sebagian. Ya. Saya juga Iya. baru bisa tadi pagi. Ya, enggak apa-apa. Yang belum bisa sampai hari ini silahkan isi di link itu dulu, isi di link yang saya berikan itu dulu. Nanti besok tak sampaikan ke bagian IT-nya ya. Iya, Pak. Itu ya. Oke, kalau sudah cukup, ada lagi? Cukup, Pak. Cukup ya, berarti silahkan habis ini kembali ke e-learning. Nanti ada materi di situ, terus nanti silahkan dilihat materinya, ada tugas silahkan dikerjakan, ditulis pakai Word saja ya, nanti dikirim, diupload di itu. Nanti minggu depan silahkan kalau ada yang mau ditanyakan di pertemuan minggu depan, di pertemuan yang akan datang atau minggu depan. Itu mungkin cukup ya. Cukup ya, ini sudah Isya dulu ya. Cukup, Pak. Baik, terima kasih atas kehadiran semuanya. Mohon maaf atas kekurangan. Kita ketemu lagi minggu depan di hari Senin depan ya. Baik, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan kembali ke e-learning, bisa dilihat materinya sudah saya share di e-learning, begitu ya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih.